jadilah sesunat hati. Gerak sakti menjadi pengawal mencari kitab suci. Gerak sakti lihat nakal brutal membuat semua orang menjadi gemar. Gerak sakti. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji Season 5 episode ke-63 dan 64 dan tamat ya guys ya. Seperti biasa sebelum kita bahas yang tamat ini, sebelumnya masuk ke pembahasan episode ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Sun Wukong berhasil mengalahkan Kaisar Sitian Hitam yang ingin mengambil kekuatan api abadi. Setelah mengalahkan Sitian Hitam, Sun Wukong harus kembali berhadapan dengan Dewa Kuno Yujun hingga ia pun terjebak dalam dimensi antabranta yang diciptakan Yujun. Dengan terjebaknya Wukong, Tan Sanzang dan yang lainnya harus lebih bekerja keras untuk melawan Yujun demi melindungi api abadi. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana kelanjutan perjuangan kelompok Tan Sanzang dalam melawan Dewa Yujun, serta bagaimana upaya Sun Wukong dalam membebaskan diri dari dimensi antabranta hingga berhasil mengalahkan Dewa Yujun itu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Secara terang-terangan siluman ular putih menyatakan pengkhianatannya terhadap Dewa Yujun dan langsung melemparkan berbagai serangan untuk mengalahkannya. Tapi dikarenakan kekuatan Dewa Yujun jauh lebih kuat dari siapapun, penyerangan ular putih harus berakhir gagal meskipun dia sudah bekerja sama dengan Tan Sanzang. Tak hanya gagal dalam menyerang, ular putih juga harus kehilangan nyawa di tangan Yujun sehingga kini hanya menyisakan Tan Sanzang seorang diri yang siap dihabisi juga. Tapi tepat ketika Tan Sanzang akan dihabisi oleh Dewa Yujun, dia tiba-tiba saja dilindungi Bailong yang seketika langsung meninggoy akibat terkena serangan Yujun. Bailong! Bailong! Melihat murid bungsunya meninggal demi melindunginya, Tan Sanzang tentu saja merasa sangat sedih dan kehilangan dan langsung teringat momen-momen kebersamaannya dengan Bailong. Tak rela muridnya tewas begitu saja, Tan Sanzang kini siap membalaskan dendam kepada Dewa Yujun hingga pertempuran di antara mereka pun berlanjut. Kini Tan Sanzang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ujing tiba-tiba datang melindungi sampai akhirnya siluman pasir itu harus ikutan meninggal akibat terkena panah penderitaan Yujun. Melihat Ujing meninggal juga, Tan Sanzang makin mendendam kepada Yujun, tetapi dia sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi hingga akhirnya sementara Tan Sanzang kena serangan Yujun dalam dimensi antabranta, Sun Wukong masih berjuang mengalahkan makhluk kloningan di mana kini semangat juangnya termotivasi kembali demi melindungi Shoyu dan yang lainnya. Tak mau menghabiskan waktu lebih lama lagi dalam dimensi antabranta ini, Sun Wukong langsung mengerahkan kekuatan supernya hingga berhasil mengalahkan makhluk kloningan itu. Begitu makhluk kloningan dikalahkan, jiwa Sun Wukong kembali ke dunia nyata dan langsung melakukan pertolongan kepada Tan Sanzang. Sesaat kemudian Sun Wukong menyadari bahwa semua rekannya sudah tumbang sehingga ia pun menjadi semakin murka kepada Dewa Laknat itu dan langsung kembali berduel melawannya. Selagi Sun Wukong terus berduel melawan Dewa Yujun, Tan Sanzang terlihat bersandar pada batu besar dan mulai menyadari kalau saat ini nyala api abadi sudah mendekati kesempurnaan. Menyadari hal tersebut, Tan Sanzang terlihat sedikit lega sekaligus pasrah jika dirinya harus kehilangan nyawa juga seperti para murid-muridnya. Setelah sekian lama duduk bersandar, kekuatan bertahan hidup Tan Sanzang perlahan menurun dan akhirnya kehilangan kesadaran. Begitu menutup kedua matanya, tubuh Tan Sanzang berangsur menghilang dan terhisap ke dalam api abadi bersama dengan tubuh para siluman jalur iblis.
Di sisi lain, menghilangnya tubuh Tan Sanzan sempat terlihat dengan jelas oleh Sun Wokong, sehingga hal itu membuatnya semakin sedih sekaligus merasa bersalah karena telah gagal memberikan perlindungan kepada gurunya. Meski sedih ditinggal oleh gurunya dan teman-teman seperjuangannya, Sun Wokong masih harus memfokuskan diri untuk melawan Dewa Yujun supaya dewa dari segala dewa kegelapan itu tidak bisa menyerap kekuatan api abadi. Mengandalkan seluruh kekuatannya yang tersisa, Sun Wokong terus berupaya menahan serangan Dewa Yujun hingga kekuatan mereka pun saling berbenturan. Sementara Sun Wokong berduel melawan Dewa Yujun, di sisi lain Aoshu juga masih terlibat duel dengan Raja Surga Utara dan harus menahan serangannya yang bertubi-tubi. Saat jeda baku hantam, Raja Surga Utara mengungkapkan kekecewaannya terhadap Aoshu yang dianggap tidak berguna serta tidak layak untuk menyandang status sebagai Raja Naga hanya karena tidak bisa memberikan kepuasan saat bertarung melawannya. Selain itu, Raja Surga Utara juga bercerita bahwa jiwa naga emas yang dimiliki Aoshu mengingatkan dia pada seseorang, yaitu kakek naga kuno yang pernah mengalahkannya di masa lalu. Masih sambil terus bercerita, Raja Surga Utara juga mulai membahas tentang kekuatannya yang sudah jauh lebih kuat dibanding pertemuan sebelumnya, di mana kekuatannya yang sekarang selalu membuat dia ingin berduel lagi bersama dengan kakek kuno. Selain Raja Surga Utara bercerita, diam-diam Aoshu mencoba kabur, tetapi aksinya malah harus ketahuan dan akhirnya kembali diserang oleh Raja Surga Utara. Demi menumbangkan Aoshu, Raja Surga Utara sengaja menjatuhkan formasi besar untuk menghantam hingga perlahan serangan itu berhasil memicu keluarnya jiwa naga emas Aoshu. Melihat jiwa naga emas Aoshu sudah keluar, Raja Surga Utara tentu merasa senang sekaligus takjub terhadap kekuatannya tersebut. Seketika itu juga Raja Surga Utara makin tertantang untuk berduel dan langsung menggunakan kekuatan jiwa gelapnya untuk melawan Aoshu. Meski Raja Surga Utara sempat terpental oleh kekuatan jiwa naga emas Aoshu, hal tersebut tidak lantas membuat dia pantang mundur dan justru semakin bersemangat untuk membuat serangan balasan. Namun meski serangan balasan kali ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, pada akhirnya semua itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh Aoshu hingga menyebabkan Raja Surga Utara langsung ketemu dengan malaikat Izrail. Sesaat setelah mengalahkan Raja Surga Utara, tubuh Aoshu perlahan memudar dan terhisap otomatis ke dalam api abadi. Sementara di sisi lain, Sun Wokong terlihat merasakan tanda-tanda aneh di tubuhnya, di mana hal itu mengingatkan dia pada percakapannya dengan Raja Alam Baka tentang kekuatan batu roh. Pada saat yang sama, tanda-tanda aneh di tubuh Sun Wokong juga terdeteksi oleh Dewa Yujun yang seketika menyadari bahwa ada kekuatan lain yang tersimpan di dalam tubuh siluman kera itu. Dengan munculnya tanda-tanda aneh itu, kekuatan Sun Wokong pun makin bertambah sehingga dia tidak ragu lagi menggunakan kekuatan tersebut untuk menyerang Dewa Laknat Yujun. Di tengah perjuangannya melawan Dewa Yujun, Sun Wokong tiba-tiba mendapatkan pesan telepati dari Shoyu yang mengucapkan, "Terima kasih ya Kasep karena telah kembali dari alam baka." Dalam pesan itu, Shoyu juga meminta bantuan Sun Wokong untuk terus bertahan menghadapi Yujun sampai nyala api abadi benar-benar sempurna. Setelah menerima pesan itu, Sun Wokong kembali mengerahkan kekuatan maksimalnya hingga berhasil membuat Yujun terlempar. Tindakan Sun Wokong jelas membuat Yujun semakin kesal dan langsung melemparkan serangan balasan hingga pertempuran di antara keduanya semakin memanas. Setelah adu mekanik,
Cukup lama Sun Wukong berhasil mendesak Yujun pada kekalahan, sehingga hal itu memicu perubahan wujud Yujun menjadi sosok dewa penghancur yang lebih kejam lagi. Mendapati perubahan lawannya, Sun Wukong tentu tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan serangan balasan untuk melawan Yujun. Tepat ketika dewa Yujun melemparkan jurus pencakar langitnya, Sun Wukong langsung melayangkan tinju tangan emas hingga kekuatan mereka pun saling berbenturan. Dan tanpa diduga jurus pamungkas yang digunakan Wukong akhirnya berhasil menumbangkan dewa Yujun hingga menghilang dari muka bumi ini. Begitu dewa Yujun sudah tumbang, tubuh Sun Wukong terhisap otomatis ke dalam api abadi, sedangkan daratan di sekitar singularitas berubah menjadi tanah yang sangat subur. Tidak hanya di kawasan singularitas, perubahan baik juga terjadi di seluruh muka bumi dan bahkan sampai dirasakan hingga ke alam surgawi. Dengan terciptanya perubahan baik ini, para dewa surgawi pun menyimpulkan bahwa misi kelompok Tan Sanzang untuk mengembalikan api abadi telah berhasil. Sementara para dewa menyimpulkan Sun Wukong justru terlihat membangunkan Aoshu yang tertidur pulas di tempat misterius. Begitu bangun, Aoshu terlihat sangat keheranan dan sempat menduga kalau dirinya sudah meninggal dan berpindah menjadi penghuni alam baka. Tapi sesaat kemudian dugaan itu dipatahkan oleh Bai Long yang memberitahu kalau saat ini dia dan semua orang sedang berada dalam dimensi ciptaan Xiaoyu. Untuk meyakinkannya itu, Tan Sanzang yang sedang bersantai di tempat itu pun langsung ikut nimbrung dan membenarkan ucapannya Bai Long. Tak hanya itu, Tan Sanzang juga memuji perjuangan Sun Wukong dan Aoshu yang telah berjuang sampai akhir untuk menjaga api abadi hingga menyala sempurna. Sesaat kemudian Sun Wukong dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyu yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan semua orang dalam menjaganya. Terkhusus kepada Sun Wukong, Xiaoyu bahkan berterima kasih karena telah berhasil mengalahkan dewa Yujun yang sangat berbahaya. Selesai ucapan terima kasih, Xiaoyu lantas memberitahu kalau saat ini dirinya sudah resmi jadi penjaga api abadi lagi dan berhasil mengembalikan keseimbangan dunia. Di tengah pemberitahuannya itu, Xiaoyu memindahkan semua orang lagi untuk keluar dari dimensi khusus yang telah dia ciptakan. Setelah keluar dari dimensi itu, Tan Sanzang dan yang lainnya benar-benar dibuat takjub menyaksikan bagaimana perubahan baik telah terjadi di dunia. Di tengah rasa takjub itu, Bai Long langsung menghampiri Xiaoyu dan mengajaknya untuk kembali pulang bersama dengan rombongan. Tapi alih-alih bersedia diajak pulang, Xiaoyu malah memberitahu kalau saat ini dia masih harus menjalankan tugas lain bersama 3 dewa dari planet lain, yaitu Raja Dharma beserta 2 asistennya. Setelah menyampaikan pemberitahuan itu, Xiaoyu segera berpamitan dan berteleportasi bersama 3 dewa yang menjemputnya. Selepas kepergian Xiaoyu dan 3 dewa asing, Tan Sanzang dan rombongan meninggalkan kawasan singularitas dan mampir di Istana Duyung. Setibanya di Istana Duyung, Ratu Duyung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rombongan Tan Sanzang karena telah memulihkan kembali keadaan dunia menjadi lebih baik. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rombongan Tan Sanzang dan para Duyung pun menggelar pesta bersama dengan penuh sukacita. Selagi orang-orang berpesta, Sun Wukong justru membangunkan adik siluman banteng yang sampai sekarang masih belum mau bangun juga. Setelah menggunakan trik kecil, Sun Wukong berhasil membangunkan adik banteng dan langsung membawanya pergi ke tepi tebing. Setibanya di sana, Sun Wukong mengungkapkan penilaian kepada adik banteng dan mengatakan kalau siluman berkepribadian ganda itu cukup baik dan menarik juga untuknya. Mendengar pengakuan Sun Wukong, adik banteng tentu merasa senang dan mengira kalau pujaan hatinya itu sedang menyatakan perasaannya kepadanya. Saking senangnya, dia bahkan sampai berteriak mengucapkan janji untuk hidup bersama Sun Wukong selamanya. Tapi sesaat kemudian adik banteng dikejutkan dengan sebuah fakta ketika Sun Wukong tiba-tiba menghilang dan meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Tak mau kehilangan Sun Wukong, untuk kesekian kalinya adik banteng mencari ke sana kemari sambil berharap bisa menemukan jejak Sun Wukong.
Singkat cerita, waktu pun berlalu, saat ini Tan Sanzang dan para muridnya disibukkan dengan kegiatan baru, yaitu mengelola bisnis perhotelan di jalur iblis. Diketahui bisnis hotel itu merupakan hotel terbesar di jalur iblis yang tidak hanya dibuka bagi kalangan siluman, tetapi juga dibuka untuk para manusia yang berkelana di jalur iblis. Di tengah kesibukan masing-masing, Tan Sanzang yang lainnya dikejutkan dengan tingkah Bailong yang baru kembali dengan membawa sejumlah ikan besar. Dan karena kecerobohan Bailong, ikan-ikan itu pun berjatuhan dan menciptakan kekacauan di antara para pengunjung hotel. Selagi kekacauan itu masih berlangsung, Tan Sanzang diam-diam mencemaskan nasib Sun Wukong yang sedang menghadap para dewa di istana surgawi. Sementara Tan Sanzang harap-harap cemas, Sun Wukong sendiri terlihat mengunjungi istana surga dengan penuh keberanian dan langsung menghadap kepada Kaisar Sitian. Setibanya di depan Kaisar Sitian, Sun Wukong tiba-tiba mempermasalahkan hukuman masa lalu yang pernah dijatuhkan Sitian terhadapnya, yaitu dengan menyegel jiwanya di dasar laut. Tidak terima dengan perlakuan Sitian di masa lalu, Sun Wukong lantas menantang duel Sitian untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Tantangan tersebut jelas saja membuat para dewa marah besar dan siap memburu Sun Wukong untuk diadili.